menggunakan kata benda. Semuanya menggunakan kata benda. Gitu ya. Oke, paham? Lanjut, ciri kalimat efektif yang keempat, apalagi ya? Ada yang tahu nggak? Yang keempat itu dia tidak ambigu. Tidak ambigu. Jadi tidak mengandung makna yang berlebihan. Yang kelima, dia harus logis atau masuk akal. Sama yang terakhir, dia ini nih yang paling penting juga. Dia harus sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang salah penggunaan komanya, sebenarnya itu sudah tidak efektif. Tapi lihat kondisi ya. Biasanya kalau penggunaan komanya yang salah itu biasanya di soal tanda baca. Kalimat efektif itu biasanya ini nih, subjek predikat, paralel sejajar, sama apa lagi ya? Tidak mengandung pleonasme atau hemat kata, kayak gitu. Biasanya yang seperti itu. Coba kita lihat ya. Nomor 18, coba perhatikan satu-satu. Ini kakak hapus, kalau kalian mau screenshot, boleh. Kakak hapus dulu ya, biar kalian enak lihatnya. Perhatikan dari kalimat 1, SP-nya ada yang tidak paralel kah? Perhatikan. Kalimat 2, kalimat 3. Di chat ya, jawab di chat ya. Atau langsung juga tak senyaman kalian lah. Oke, sudah ada yang jawab Charlie. Oke. Ada yang jawab Charlie, yang lain? Charlie, oke. Syahbi, Rihan, Safina, Charlie, Safina, Charlie juga. Oke. Rihan apa Rihan? Rahma, Charlie juga. Oke, Rahma. Beltran apa Beltran? Beltran belum gabung ya. Syahbi, Charlie juga. Oke. Oh, Beltran udah ada nih. Bravo. Beltran yang Bravo. Afis yang Charlie. Terus siapa lagi yang belum kakak tanyain? Rihan udah ya, Rihan? Rian udah? Oh iya, Rian belum. Charlie. Oke, ada yang jawab Bravo, ada yang jawab Charlie. Mari kita lihat. Jawabannya benar, Bravo atau Charlie. Coba Beltran bisa kasih lihat kakak yang Bravo itu salahnya kenapa? Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Salahnya di mana, Beltran? Imbuhannya, Kak. Di situ ada berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Kalau misalnya menurut aku, kalau menurut yang pas itu berkepanjangan dan berpikiran untuk bunuh diri. Oke, sip. Nah, ini ada yang kurang ini nih. Jadi sebenarnya yang Bravo itu sudah benar. Coba lihat imbuhannya yang mana? Yang dapat menyebabkan. Imbuhannya yang ini, Betran. Jadi periode kesedihan berkepanjangan ini tuh perinciannya ini bukan yang berkepanjangan sama memicu pikiran, berpikiran bunuh diri, bukan. Imbuhannya yang ini nih, menyebabkan nih. Bentar, kakak warnain apa ya? Menyebabkan dan memicu. Perinciannya yang itu. Jadi makanya dia tetap paralel. Yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan berpikiran untuk bunuh diri. Itu malah salah. Karena imbuhannya kan ini. Menyebabkan dan memicu. Jadi perhatikan. Jangan lihat ininya langsung. Kamu harus perhatikan kata sebelumnya. Seperti itu. Paham, Betran? Jadi jangan terkecoh. Karena periode kesedihan berkepanjangan ini menjelaskan tadi
periode kesedihan dan sebelumnya ada kata menyebabkan. Jadi kata kerjaannya itu menyebabkan dan memicu. Itu sudah benar, paralel. Oke. Jadi jawaban yang benar itu kalimat 3. Coba boleh kasih tahu ke kakak mana kata yang kira-kira kenapa kalimat 3 itu nggak efektif? Afis. Kata mana? Yang stres juga masalah umum dan serius. Kenapa tuh? Soalnya di lain sisi koma terus ada koma lagi. Nah, di lain sisi, oke. Sebenarnya bukan penggunaan komanya. Kita bahas ya. Di sisi lain, di lain sisi, kenapa ada koma di sini? Karena apa? Keterangan berada di depan. Pernah nggak dijelasin tentang penggunaan koma? Nih kakak jelasin dikit ya. Jadi penggunaan koma, kalau kalian ketemu koma di depan, itu berarti biasanya karena dia ada keterangan yang berada di depan. Jadi sudah pernah belajar subjek, predikat, objek, keterangan? Nah, itu tuh pentingnya belajar SPOK. Kalau keterangan berada di depan, dia wajib pakai koma. Tapi kalau keterangannya berada di belakang, misal SPOK, dia tidak boleh pakai koma. Itu konsep dasar, tapi sangat berfungsi. Jadi kalau keterangan berada di belakang, tidak boleh pakai koma. Sedangkan kalau keterangan berada di depan, wajib banget pakai koma. Coba. Kenapa sih Kak kalau keterangan di depan wajib pakai koma? Coba ya. Di rumah, Afis sedang, pakai C apa pakai S sih? Afis sedang makan. Nih, kalau tidak pakai koma, dia akan ambigu. Coba, yang makan itu rumah Afis atau Afisnya? Salah nggak kalau kakak bacanya kayak gini? Di rumah Afis sedang makan. Karena nggak ada koma. Di rumah Afis sedang makan, tapi nggak ada koma. Kenapa kakak jeda? Nah ini makanya ketika ada keterangan berada di depan, wajib kamu pakaiin koma. Karena kita jadi tahu, supaya tidak ambigu kalimatnya. Kalau ada komanya kan jadi ketahuan. Di rumah Afis sedang makan. Bukan rumahnya yang makan. Paham ya? Jadi kenapa sih di lain sisi itu pakai koma? Karena tadi, di lain sisi pakai koma karena dia adalah apa, Hafiz? Apa, Hafiz? Apa yang lain? Kenapa di lain sisi pakai koma? Karena dia keterangan. Karena di lain sisi adalah keterangannya, Kak. Nah, betul. Nah, kok ini apa tuh? Stres juga masalah umum dan serius, koma. Tetapi kenapa ada komanya lagi, Kak? Lihat, sebelum tetapi wajib pakai. Ini lihat lagi. Jadi komanya yang satu itu karena keterangan berada di depan, satunya karena ada konjungsi tetapi. Boleh nggak sih tetapi tidak pakai koma? Wah, malah salah. Jadi tetap wajib pakai koma. Jadi di rumah Afis sedang makan, tetapi dia lupa minum, misal kayak gitu. Ya benar. Komanya yang satu untuk keterangan, koma yang kedua untuk konjungsi intra kalimat tetapi. Berarti sudah benar kalimat 3. Coba ada yang bisa menemukan nggak kesalahan yang lain di kalimat 3? Bukan penggunaan komanya yang salah. Tapi apanya? Ayo. Siapa yang bisa? Rahma? Yang sering diremehkan, ya Kak. Ya. Sering diremehkan dan menganggap harusnya dianggap. Nah, betul. Siapa yang diremehkan? Apa yang diremehkan? Siapa subjeknya? Siapa yang diremehkan di sini? Stres. Stres. Bisa nggak? Stres diremehkan sebagian orang. Bisa ya? Stres menganggap sebagian orang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi harusnya kalimat 3 itu adalah diremehkan dan dianggap. Karena stres nggak bisa menganggap. Nih, masukin subjeknya. Stres sering diremehkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Stres menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nggak akan nyambung. Dia tidak paralel. Karena dia tidak paralel, makanya dia tidak logis. Paham? Jadi ini yang kakak maksud tidak paralel. Oke? Paham ya? Sofina? Rihan? Syahbi? Beltran? Paham? Afis? Paham, Kak. Oke, sip. Lanjut kalau sudah paham. Jadi kalimat efektif, hati-hati ya dengan kalimat efektif. 19.
Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu? Nah, perhatikan berarti makna kata memicu itu apa sih di sini? Mana ya? Kalimat nomor 2 ya. Menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Kira-kira maknanya yang sama apa? Apakah yang Alpha, yang Bravo, yang Charlie? Boleh di chat kalau kalian udah nemu jawabannya. Rahma yang delta, Bertram yang delta. Oke, mantap. Yang lain. Afis, Fadil, siapa lagi ya? Safina, Rihan, Syahbi, Rahma udah nih. Safina yang delta juga. Siapa lagi ya? Afis belum Afis. Fadil belum. Siapa lagi? D, Kak izin sholat sebentar. Oke, Rihan. Fadil delta juga. Aku C, Kak. Oke, ada yang berbeda. Diva delta. Oke. Kita bahas ya. Kayaknya udah semua ya. Apa ada yang belum? Udah ya semuanya ya. Oke, kita lihat ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang ada yang pilih C, ada yang pilih D. Coba kita lihat dulu ya. Memicu itu kalau kita lihat di KBBI itu menyebabkan memicu itu ini menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Jadi bisa mengakibatkan, gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau yang Charlie stres, semangat juangnya membawanya menjadi pemenang lomba. Ini nih, kata membawanya apakah bisa digantikan? Stres membawanya pikiran bunuh diri, membawanya pikiran bunuh diri. Apa maksudnya? Jadi tidak dapat digantikan di sini. Kata tidak selaras maknanya kata membawa sama memicu. Nggak bisa kan kamu bilang stres memicu pikiran bunuh diri, stres membawa pikiran bunuh diri. Kurang, membawa itu tuh seperti apa ya? Menjadikan sesuatu. Sedangkan kan memicu tidak seperti itu. Yang Charlie itu bukan jawabannya benar. Kalau yang delta, stres mengakibatkan. Coba, stres memicu pikiran bunuh diri. Stres mengakibatkan pikiran bunuh diri. Mengakibatkan adanya pikiran bunuh diri. Nah, ini jawaban yang benar. Jadi kata mengakibatkannya yang selaras ya. Kalau kamu ketemu soal seperti ini tuh berarti itu maksudnya adalah kata memicunya itu digantikan dengan kata apa? Misal yang delta, kata memicu digantikan dengan kata mengakibatkan. Yang Charlie digantikan dengan kata membawa. Itu kan jelas-jelas tidak sesuai. Terus yang Bravo, tentara itu menarik. Menarik itu bukan memicu. Jauh banget, tidak selaras maknanya. Mendorong juga bukan memicu. Begitupun dengan yang Eko juga menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi juga tidak selaras maknanya. Jadi yang benar adalah yang delta. Oke, Safina. Ada pertanyaan terkait soal ini?
Kalau tipsnya kakak, kalau kamu nggak tahu artinya, coba ubah ambil kata satu kata di sini, terus gantikan di kalimat ini tuh. Biasanya dia nyambung. Kalau selaras itu maknanya bisa diganti. Kayak tadi tuh, stres mengakibatkan adanya pikiran bunuh diri. Seperti itu, oke? Lanjut nomor 20, teks baru. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kelihatan? Apa perlu kakak gedein? Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Ringkasan itu kalau diminta untuk menentukan ringkasan, kamu harus paham bahwa ringkasan itu adalah intinya, tapi harus gabungan antara paragraf 1 sama paragraf 2 ya. Jadi harus mencakup paragraf 1, tapi mencakup juga paragraf 2. Kalau cuma paragraf 1, berarti itu bukan ringkasan. Ya, jadi harus 2 paragraf. Misalnya kamu diminta untuk ringkasan 1 teks, berarti kamu lihat setiap paragraf itu wajib masuk inti-intinya. Gitu. Oke? Silakan dilihat. Kelihatan nggak sih? Kakak gedein dikit ya. Perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Risiko kanker yang tinggi ini disebabkan adanya radiasi kosmik. Memakai baju astronot yang lebih tebal tidak akan menyelesaikan masalah. Berarti penelitian terbaru menemukan sesuatu hal yang baru nih. Kalau ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi. Nah, paragraf 2. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya. Model lama tersebut menyatakan bahwa sel stem kanker yang terradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Sementara itu, pada model baru terus dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Dengan demikian, ada efek turunan yang sulit dihindari. Kira-kira ringkasan yang benar ya. Oke, Beltran yang Eko. Oke, ada jawaban yang berbeda atau sama? Tadi siapa yang izin? Safina izin, Rihan izin. Oke. Syahbi, apa Syahbi? Rahma? Boleh ya, di chat atau langsung boleh. Hafiz yang Bravo. Oke, Hafiz. Yang lain, yang lain. Syahbi, apa Syahbi?
Rahma. Fadil yang Bravo. Oke. Siapa lagi ya? Baru 3 orang. Syahbi yang Bravo. Oke. Ada lagi. Safina belum ya? Safina lagi ke toilet ya? Hafiz udah, Fadil udah. Oh, Hafiz izin ke toilet. Oke, Rihan lagi sholat. Udah ya? Oke, kita Farah yang Eko. Oke, beda-beda. B, D, sama Eko. Kita lihat ya. Ini kan yang dia minta ringkasan. Intinya ringkasan itu tadi seperti yang kakak bilang. Ringkasan itu dia harus yang mencakup 2 paragraf. Karena ini 2 paragraf berarti harus mencakup keseluruhan paragraf. Kalau teksnya itu ada 3 paragraf, ya berarti harus ada 3-3-nya. Inti dari 3 paragraf itu. Kita lihat kalau yang alfa. Astronaut, oh iya, kata bakunya astronaut ya. Jadi bukan astronot, astronaut. Astronaut yang melakukan perjalanan ke Mars berisiko terkena kanker 2 kali lebih tinggi. Oke, betul. Karena adanya radiasi kosmik. Ini hanya ada di paragraf 1. Tidak mencakup 2 paragraf. Berarti salah. Coba kita lihat yang tadi ada yang jawab. Charlie nggak ada yang jawab ya. Coba kita lihat. Perbedaan utama penghitungan risiko kanker pada model lama dan model baru dalam perjalanan ke Mars terletak pada kemungkinan kerusakan berat pada sel. Ini juga hanya ada di paragraf 2. Yang perhitungan-perhitungan itu hanya ada di paragraf 2. Berarti tidak sesuai juga. Nah, antara antara Eko, ada yang jawab Eko juga ya. Kita lihat. Perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan ke Mars pada model lama. Nah, ini pengecohnya antara Eko, Bravo nih. Kalau Delta jelas salah ya. Penelitian telah menemukan bahwa perjalanan ke Mars berisiko tinggi bagi para astronot dengan adanya kemungkinan terkena serangan kanker. Ini cuma paragraf 1 doang. Antara Bravo sama Eko. Kita lihat mana yang paling sesuai. Kalau misalnya yang Eko, perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi. Jadi orang yang terkena kanker lebih tinggi, 2 kali lebih tinggi, itu disebabkan karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan Mars. Sebenarnya kalau kita lihat teksnya, apa sih yang menyebabkan astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi? Apakah karena koreksi perhitungan? Enggak kan? Jadi perhatikan nih, dipahami soalnya, bacaannya. Jadi yang Eko itu tuh seperti ini nih. Seolah-olah tuh bilangnya kayak gini. Karena adanya koreksi perhitungan menyebabkan risiko astronot itu 2 kali lebih tinggi. Padahal enggak seperti itu. Dari dulu memang 2 kali lebih tinggi, tapi perhitungan lama kita tidak salah, kurang tepat. Padahal memang dari dulu itu 2 kali lebih tinggi. Nah, baru ketika kita menghitung lagi, mengoreksi perhitungan yang lama, baru kita ketahui ternyata 2 kali lebih tinggi dari dulu. Cuman baru kita ketahui. Jadi yang Eko itu salahnya di sini karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker. Bukan, karena emang dari dulu emang seperti itu. Cuman kita tidak tahu. Kita baru tahu. Bukan sebabnya karena koreksi perhitungan. Paham ya maksud kakak? Paham nggak maksudnya? Fadil? Rahma? Veteran paham? Oke. Jadi sama misalnya kakak bilang, oh kalau misalnya orang kena jantung, dia akan 70% mengalami kematian. Nah, itu perhitungan lama. Nah, kalau misalnya perhitungan baru, oh ternyata perhitungan barunya bukan 70%, tapi 80%. Kalau kakak bilang, orang yang penyakit jantung akan meninggal 80% karena perhitungan baru, itu salah. Memang dari dulu 80%, tapi kita baru tahu. Nah, kalau yang Bravo itu benar, adanya efek turunan yang sulit dihindari menyebabkan orang yang astronot itu melakukan perjalanan ke Mars menjadi lebih tinggi. Jadi masuk paragraf 2, masuk juga paragraf 1. Oke? Ada pertanyaan? Jadi pengecohnya antara Bravo sama Eko, tapi kalau misalnya kita logikain yang paling benar adalah yang Bravo. Oke. Ada pertanyaan? Tak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 21. Gagasan pokok kalimat 8 adalah,
Coba. Yang dia tanyain adalah gagasan pokok kalimat 8. Berarti yang dia minta adalah ide pokok. Ide pokok pada kalimat kita lihatnya berdasarkan, ada yang tahu? Berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa, Safina? Kalau beda ya, beda ketika yang dia tanyakan itu adalah gagasan pokok pada kalimat. Gagasan pokok pada kalimat berarti cuma satu kalimat tok. Tapi kalau yang dia bilang gagasan pokok pada paragraf berarti beda. Ini sangat berbeda nih. Kalau pada kalimat berarti yang dia tanyain adalah inti kalimat alias subjek tambah predikat. Tapi kalau yang dia tanyain adalah apa tuh? Gagasan pokok pada paragraf berarti inti paragrafnya, inti bacaan. Nah, betul Fadil. Jadi gagasan pokok pada paragraf berarti yang dia tanyain ide pokok atau inti bacaan. Inti bacaan secara keseluruhan. Tapi kalau pada kalimat berarti inti kalimatnya, SP. Oke? Coba kalian lihat. Kalimat 8, inti kalimatnya apa ya? Subjek predikatnya nih. Kalian harus tahu membedakan SP, subjek predikat. Sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Benar nggak ya penulisan kakak? Bacaan kakak bystander. Saya yang delta, Kak. Oke. Lihat ya, jadi kalau misalnya kalian jawab, kamu harus pastikan yang di alfa itu jawabannya itu predikatnya sama. Misalnya kakak bilang gini nih, ini pembahasan subjek predikat itu panjang sebenarnya. Kalian pernah bahas itu nggak saat les? Betran pernah bahas subjek predikat nggak, Betran? Betran? Afis pernah bahas? Fadil? Kenapa, Kak? Pernah bahas subjek predikat nggak? Cara membedakan SP? Waktu itu saya pernah sih, Kak, tapi sendiri gitu. Nyoba nyari-nyari gitu. Oke, sip. Rahma? Syahbi? Lihat? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Safina? Safina pernah nggak, Safina? Syahbi pernah? Belum, Kak. Oh, Safina belum. Oh, rata-rata belum ya? Bentar. Kalau kalian belum, kita gagasan pokok itu biasanya selalu muncul nih di Simak UI. Coba ya. Coba kalian jawab dulu ya. Kalau kalian jawabannya benar, kita nggak bahas ke materinya. Coba kasih tahu ke kakak jawabannya apa. Coba. Semua yang di awal kalimat itu pasti subjek, asalkan bukan keterangan. Ada yang kurang tepat sebenarnya, Fadil, di pernyataan kamu. Ada satu kondisi yang dia bukan keterangan, tapi bukan subjek juga. Fadil, nanti kita bahas. Siapa lagi? Jawab dulu deh, biar kakak tahu kemampuan kalian bisa nggak membedakan SP. Biar kakak tahu nih pembahasan materinya jangan sampai kepanjangan, padahal kalian udah tahu. Siapa lagi ya? Fadil, Safina, belum. Nah, coba ya. Syahbi udah jawab, Syahbi? Rahma, udah nemu jawabannya? C, Kak. Oke, Betran, thank you. Rihan? Rihan belum balik.
Belum, Kak. Oke. Fardiva, Alfa. Beda-beda. Oke, ada yang jawab Alfa, ada yang jawab Bravo, Charlie, ada yang jawab Delta. Ada jawaban yang berbeda. Aku D, Kak. Wah, ABCD, beneran ABCD. Syahbi belum. Afis, Alfa. Oke. Baru satu yang benar jawabannya. Kita bahas ya. Nih, kakak bahasnya secara cepat aja. Nanti kakak kasih materinya ke kalian. Ini sebenarnya saat kalian belajar UTBK biasanya pasti dibahas tentang kalimat, tentang subjek predikat. Ini ada ciri-cirinya. Jadi pertama, kelihatan nggak share screen kakak? Kelihatan guys? Kelihatan, Kak. Nah, ini ketika kita membahas fungsi kalimat SPOK itu sangat berguna banget sama kalian. Karena ketika kita membahas kalimat efektif, itu kita bahas SPOK lagi. Ketika kita bahas tanda baca koma, bahas SPOK lagi. Ketika kita bahas gagasan pokok pada kalimat, itu bahas SPOK lagi. Jadi ini materi yang wajib kalian ketahui untuk UTBK sama SIMAK UI. Nah, membedakan SPOK. Tadi Fadil bilang subjek. Kalau semua kata yang di depan itu pasti kalau nggak keterangan, dia subjek. Gitu ya Fadil ya? Nah, hampir benar Fadil. Tapi ada satu kondisi yang dia bukan subjek. Misal, subjek itu subjek itu biasanya cirinya adalah kata benda atau nomina. Nomina itu yang bisa ditambahkan, tidak bisa ditambahkan kata tidak. Misal, Fadil itu subjek, Fadil itu nomina. Tidak Fadil, nggak bisa. Laptop, tidak laptop, nggak bisa. Jadi nomina itu cirinya adalah dia tidak bisa ditambahkan kata tidak. Gitu ya. Terus ciri yang kedua, subjek itu biasanya menjadi pelaku dalam kalimat aktif. Misal, Fadil sedang belajar. Subjeknya adalah Fadil. Nasi dimasak Fadil. Subjeknya adalah nasi atau Fadil. Ada yang tahu? Nasi dimasak Fadil. Subjeknya adalah, ini ternyata ada tulisannya. Nasi itu jadi subjek. Jadi subjek itu tidak hanya sebagai pelaku, tapi dia bisa sebagai penderita kalau dalam kalimat pasif. Ya, oke, paham ya? Jadi subjek tidak hanya sebagai pelaku, tapi dia bisa sebagai penderita. Kalau kalimatnya pasif. Kalimat pasif itu ditandai dengan imbuhan di dan ter. Obat itu tertelan oleh Rahma. Obat itu subjek. Obat itu nggak ngapa-ngapain di situ. Dia diem aja. Dia sebagai penderita. Dia yang tertelan sama manusia. Jadi subjeknya tetap adalah obat. Dia sebagai penderita. Itu cirinya ya. Terus yang kedua. Ini nih. Subjek itu bisa terletak di awal, ini yang umum nih, dia letaknya di awal Fadil kayak yang kamu bilang, tapi bisa juga setelah predikat. Nah, ini kondisi yang kakak bilang inversi. Pernah dengar? Inversi itu harusnya kan subjek predikat, tapi kalau inversi itu kebalikannya, predikat subjek, kebalik. Ini yang biasanya mengecoh, mikirnya oh itu subjeknya, padahal salah, dia polanya inversi. Contoh ya, misal kayak gini. Diadakan pertemuan dengan menteri. Yang jadi subjek apakah diadakan? Kan nggak mungkin. Yang jadi subjek itu adalah pertemuan, bukan diadakan. Diadakan itu kan kata kerja. Ya, diadakan itu kata kerja. Pertemuannya yang jadi subjek atau nomina. Ya kan, pertemuan itu nomina. Tidak pertemuan, nggak bisa. Jadi ini yang disebut inversi. Diadakan itu predikat, pertemuan itu subjek. Ya. Pola inversi itu pas kapan aja sih? Pola inversi itu ketika imbuhannya biasanya di atau ada. Misal kayak kakak bilang kayak gini. Ada Justin Bieber di rumahku. Apakah subjeknya nggak ada, guys? Subjeknya ada nggak? Afis. Atau siapa? Safina. Subjeknya ada nggak, Safina? Kan tadi katanya subjek selalu di awal tuh. Ada nggak subjeknya di sini? Karena ada kata ada. Apakah ada yang jadi subjek? Fadil? Atau siapapun yang bisa jawab. Bilang ya kalau nggak paham. Atau kakak kecepatan bilang. Apa subjeknya? Lihat, yang mana yang jadi nomina di situ?
Justin, Kak. Justin. Nah, ini betul. Justin itu yang jadi subjek. Ada itu jadi predikat. Gimana sih, Kak? Nah, itu yang disebut inversi. Yang harusnya subjek predikat, tapi inversi kebalikan predikat subjek. Caranya tahu gimana, Kak, kalau dia benar inversi? Caranya kalau kamu mau benar-benar membuktikan itu inversi atau enggak, balik. Dari PS balik menjadi SP. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau bisa, berarti benar itu inversi. Justin Bieber ada di rumahku. Bisa nggak, Hafiz? Bisa nggak, Hafiz? Bisa, Kak. Nah, berarti Justin itu betul subjek, ada itu predikat, di rumahku itu keterangan. Benar. Coba yang kedua. Pertemuan diadakan dengan menteri. Bisa nggak, Fadil? Pertemuan diadakan dengan menteri. Bisa atau tidak? Mau habis lagi nih waktunya. Nanti masuk lagi ya, Enggak, guys. Kenapa nggak bisa? Pertemuan diadakan. Kenapa? Apakah tidak masuk akal? Pertemuan diadakan dengan menteri. Diadakan pertemuan dengan menteri, saya mikirnya enggak. Nggak bisa. Yang lain? Kok kakak mikirnya bisa? Pertemuan diadakan dengan menteri. Maksudnya pertemuan tersebut tuh diadakan bersama menteri. Bisa nggak? Menurut yang lain bisa nggak atau tidak? Masuk akal atau enggak? Bisa, Kak. Bisa. Maksud saya ngiranya ini yang dibalik gitu, Kak, yang ini bukan Oh, yang iya. dari kondisi Ini. yang dari atas ini terus Iya. diinversi ke bawah. Oh, Iya. bisa. Nah, bisa kan? Iya. Berarti itu Iya, betul inversi. Nah, sama kayak soal yang tadi.